Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sekarang kita sampai pada rangkaian renungan saya yang terakhir tentang persahabatan Kristen. Dalam renungan sebelumnya, saya mengangkat tentang cara orang Kristen memilih teman atau sahabat. Untuk renungan yang kelima tentang persahabatan ini, saya memberikan judul Persahabatan Trinitas. Kok judulnya rumit ya? Rodo angel ya? Tenang aja saudara, saya juga gak suka yang rumit-rumit. Jadi saya coba jelaskan secara sederhana ya. Sebelum saya membahas itu, saya punya satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Bagaimana kita menilai bahwa seseorang yang sudah Kristen itu benar-benar cinta dan kagum sama Tuhan? Gimana saudara? Mungkin kalau saudara takut untuk menghakimi, boleh diganti pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita tahu bahwa diri kita ini benar-benar cinta dan kagum sama Tuhan? Atau sebenarnya kita lagi cinta dan kagum sama hal-hal lain selain Tuhan? Gimana saudara? Silahkan dipikir-pikir sebentar ya. Cinta dan kagum. Mungkin ada yang jawab ya kalau cinta dan kagum sama Tuhan ya aktif pelayanan dong Pak Onil. Ya saya akan jawab mungkin iya, mungkin juga enggak. Ya sudah, saya akan sharing aja ya. Bagaimana saya menilai diri saya dan orang lain. Saya pakai dasar ayat firman Tuhan dari Matius 12 ayat 34b. Yang bunyinya seperti ini. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya coba jelaskan pakai ilustrasi. Coba kita bayangkan kalau hati kita ini seperti sebuah ember. Nah, kalau kita mengisi ember itu pakai air, lama-kelamaan airnya akan luber, tumpah, keluar dari bibir atas ember tersebut. Kalau ember itu diisi air kotor, ya yang luber keluar dari bibir ember tersebut ya air yang kotor dan hitam. Tapi kalau ember itu diisi dengan air yang jernih, yang bening, ya yang luber juga air yang jernih dan bening. Nah, pertanyaannya, selama ini hati kita diisi dengan apa ya di dalam keseharian? Dengan air kotor atau air bening? Diisi dengan hal-hal duniawi atau diisi dengan firman dan pengalaman bersama dengan Tuhan? Bibir ember itu ibarat mulut kita yang mengucapkan perkataan-perkataan di dalam setiap relasi persahabatan kita. Perkataan itu otomatis keluar dari luapan hati tentang apa yang kita cintai dan kita kagumi di dalam hati. Dulu saya pernah ketemu teman yang cinta dan kagum sama bakmi. Dia ngomongin bakmi melulu, sampai bosan saya mendengarnya. Dia terus cerita enaknya bakmi yang di sana, bakmi yang di sono, terus nanya-nanya di sini bakmi yang enak di mana. Dia terlalu cinta dan kagum sama bakmi. Cerita yang lain yang beneran kejadian juga, ada seorang cewek yang suka, artinya cinta dan kagum sama seorang cowok di kampus yang sama. Si cewek sering kali cerita sama sahabat dekatnya tentang betapa hebatnya si cowok, bisa ini, bisa itu. Terus dia bercerita banyak sama sahabatnya tentang cowok ini. Sampai sahabatnya pernah satu kali bercandain dia di depan si cowok. Dan memberitahu si cowok kalau dari tadi gadis itu sedang ngomongin si cowok terus dan gak berhenti-berhenti. Saudara, jelas sekali bahwa sesuatu yang kita cintai dan kagumi itu pasti otomatis akan kita bicarakan terus-menerus sesering mungkin di dalam percakapan-percakapan kita dengan sahabat-sahabat kita. Nah, balik ke pertanyaan di awal tadi. Jadi dari mana saya menilai seseorang atau diri saya sendiri, apakah benar-benar cinta dan kagum sama Tuhan atau enggak?
Ya, saya menilainya dari percakapan-percakapan kita sebagai sesama orang Kristen. Tapi setelah di luar gedung gereja ya, bukan di dalam gedung gereja, saudara-saudara. Percakapan waktu kita bersama dengan sesama jemaat atau sesama rekan pelayanan, waktu nongkrong makan di luar atau dalam perjalanan ke tempat-tempat tertentu, apakah masih membicarakan tentang pengalaman iman bersama Tuhan atau menanyakan pengalaman iman teman-temannya? Atau lebih banyak membicarakan topik-topik lain? Saya tidak mengatakan bahwa percakapan kita sesama orang Kristen harus melulu tentang Tuhan secara eksplisit atau terang-terangan. Tetapi tetap ada porsinya. Porsi yang besar tentunya, untuk selalu rindu berbicara tentang pergumulan iman dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu kalau kita benar-benar cinta dan kagum sama Tuhan. Yesus ketika bersahabat dengan murid-muridnya, dia selalu bercerita tentang Bapa Surgawi. Dia memperkenalkan Allah Bapa pada murid-muridnya. Bahkan dia memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Di dalam suratnya, Rasul Yohanes berkata kepada pembacanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 3b, "Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus." Yohanes dalam konteks saat itu ingin menekankan tentang fellowship, tentang persekutuan yang berpusatkan pada Bapa dan Yesus. Dalam tafsiran dikatakan bahwa jemaat saat itu sudah Kristen, sudah percaya, sudah selamat, dan sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi Yohanes ingin mereka mendapatkan sukacita yang lebih lagi dengan menjalin persahabatan yang di dalamnya isi percakapannya itu berpusatkan pada Bapa Surgawi dan Yesus. Supaya mereka itu bisa mendapatkan sukacita yang lebih penuh lagi di dalam persahabatan mereka sebagai sesama orang Kristen. Inilah yang disebut dengan persahabatan Trinitas. Saya pernah cerita di dalam renungan yang lalu bahwa setiap relasi sosial antar manusia esensinya adalah sebuah relasi persahabatan. Nah, sebagai penutup renungan ini, saya ingin kita bersama-sama merenungkan beberapa hal ini. Sebagai orang tua, apakah hal-hal yang sering kita bicarakan dengan anak-anak kita adalah soal prestasi dan kesuksesan, atau tentang pengalaman iman dalam keseharian bersama Tuhan? Sebagai dua orang kekasih yang sedang berpacaran, apakah topik percakapan kita adalah tentang makan, nonton, jalan-jalan kemana, atau tentang karya-karya Tuhan dalam kehidupan masing-masing? Sebagai sahabat, apakah kita cuman ngobrolin yang receh, tren saat ini, bercanda, gosip, atau bahkan membuli? Atau kita sedang melakukan perjalanan bersama sebagai sahabat spiritual yang mengejar keserupaan dengan Yesus? Bagaimana dengan sesama pegawai yang sama-sama Kristen di kantor? Sesama pebisnis Kristen, apakah hanya bicara soal profit? Atau sedang memikirkan bagaimana bisnisnya bisa menjadi sebuah ladang misi buat Tuhan, sebagai business as mission? Persahabatan dunia dan persahabatan sesama orang Kristen memang ada beberapa percakapan yang memang sama. Tapi seharusnya juga banyak perbedaannya, saudara-saudara. Kita perlu belajar bersama untuk membangun sebuah pola persahabatan Trinitas, seperti yang dilakukan oleh Yesus dan Rasul Yohanes. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, maafkan kami jikalau di dalam percakapan-percakapan kami dengan sesama orang Kristen, kami tidak menjadikan Engkau sebagai pusat pembicaraan kami. Seringkali kami lebih senang membicarakan hal lain daripada membicarakan tentang Engkau dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami hati yang makin cinta dan kagum padamu ya Tuhan. Amin.